Shalom, ada sukacita, men? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema saat ini, orang baik terhilang dan orang jahat diselamatkan. Orang baik terhilang dan orang jahat diselamatkan. Mari kita baca Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus mengisahkan perumpamaan ini untuk menjelaskan kebenaran yang besar. Yesus mau mengingatkan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, yang percaya kepada kebaikannya sendiri, yang memandang rendah orang lain. Sesuai tema kita, Yesus berbicara tentang orang baik dan orang jahat. Ia mengatakan lewat perumpamaan tersebut bahwa orang baik ini terhilang dan orang jahat itu diselamatkan. Dalam perumpamaan ini, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang religius yang menjalani kehidupan yang baik. Sedangkan para pemungut cukai adalah orang-orang yang jahat. Mereka memungut pajak, mengumpulkan uang sebanyak yang bisa mereka kumpulkan. Mereka seperti preman, memaksa orang untuk membayar uang dalam jumlah besar, lalu menyerahkan sejumlah uang yang mereka kumpulkan kepada pemerintah Roma, tetapi menyimpan sisanya untuk diri mereka sendiri. Orang-orang Yahudi membenci mereka. Mereka dianggap sebagai pengkhianat dan sangat jahat, sama seperti perampok dan pencuri. Perhatikan saudara, Yesus membedakan umat manusia menjadi dua kelompok, yaitu orang-orang yang menganggap dirinya benar, namun sebenarnya terhilang, dan orang-orang yang tahu bahwa mereka adalah orang berdosa, tetapi diselamatkan. Pertanyaannya, masuk kelompok mana saudara? Mari kita pelajari kedua kelompok ini. Yang pertama, orang baik yang terhilang. Orang baik yang terhilang. Saudara, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Di mata dunia, dia benar-benar adalah orang yang baik. Orang yang bermoral. Seorang pria yang hidup bersih, religius. Orang yang murah hati, seorang yang terhormat. Tetapi dalam Yesaya pasal 57 ayat 21 dikatakan, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Orang Farisi itu percaya kepada diri sendiri. Dia membenci orang lain. Dan dia tidak mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Dia tidak mengakui hatinya yang penuh dengan dosa. Ia berbicara dalam doa dengan dirinya sendiri, bukan dengan Allah.
Dia memberi selamat kepada diri sendiri karena merasa telah berhasil hidup benar. Mungkin Anda persis seperti itu. Anda berpikir bahwa Anda cukup baik, stop. Anda telah menipu diri sendiri. Anda telah mendengarkan setan. Anda telah ditipu olehnya. Anda secara lahiriah kelihatan jujur dan bermoral, tetapi hati Anda sangat berdosa. Alkitab berkata bahwa hati kita manusia lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Anda terhilang dalam penipuan diri sendiri. Terhilang dalam harapan palsu. Dan jika Anda mati dalam keadaan seperti ini, Anda akan terhilang untuk selama-lamanya. Sekarang perhatikan doa orang Farisi itu. Doanya menunjukkan kepalsuan dirinya. Dia tidak memiliki kesadaran akan Tuhan sama sekali. Doanya merupakan karangannya dan palsu. Doanya hanyalah menunjukkan kata-kata yang tidak bermakna. Hanya berpura-pura. Tidak benar-benar berdoa. Doanya hanyalah kata-kata yang membuat orang lain terkesan. Dia mengucapkan selamat untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Oh, betapa gilanya orang ini. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah melihat betapa palsunya kata-katanya dalam doanya? Saudara mungkin akan berkata, bagaimana saya tahu hal itu? Perhatikan. Dia berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Bahkan bisa diartikan bahwa ia berdoa kepada dirinya sendiri. Dan pada kenyataannya orang ini tidak sedang berdoa kepada Allah. Ia hanya membual tentang kebaikan dirinya sendiri. Dia berdoa untuk diri sendiri, bukan untuk Allah. Ini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang masih terhilang. Dalam ayat 14, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa orang yang disebut orang baik ini tidak dibenarkan. Dia bukanlah orang yang telah diselamatkan. Dia adalah seorang pria yang masih terhilang. Sekalipun religius, namun masih terhilang. Dia akan pergi ke neraka untuk selama-lamanya. Orang itu munafik. Ia akan mati dan berdiri di hadapan Allah. Dan Allah akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dia adalah orang yang baik di mata dunia, tetapi dia adalah orang yang terhilang di mata Tuhan. Hal yang kedua, orang jahat yang diselamatkan. Orang jahat yang diselamatkan. Ayat 13 tadi berkata, tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, dia bukan orang yang baik. Dia bukan orang yang bermoral. Sebelumnya dia tidak melihat betapa berdosanya dirinya. Tetapi setelah Roh Kudus menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah orang berdosa yang masih terhilang. Dia merasa pantas menerima hukuman dari Allah. Dia tidak mampu memandang ke atas. Terasa malu memenuhi dirinya. Kesedihan telah membuat wajahnya tertunduk takut akan murka Allah. Dan perasaan yang tidak layak merasuki dirinya. Ia memandang dirinya sebagai orang yang tidak layak menerima rahmat Allah. Dia memukul dadanya. Dia melakukan ini semakin keras, semakin keras. Jiwanya berseru kepada Allah dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itulah doanya, pendek tetapi sangat penuh arti. Sebuah pengakuan bahwa ia adalah orang berdosa.
berdosa karena perbuatan hidupnya yang ia telah lakukan dengan melanggar banyak peraturan. Orang berdosa yang salah dan kotor layak menerima murka Allah, direndahkan di tempat yang paling rendah di neraka. Dia tahu Allah menentang siapapun yang telah berbuat dosa. Orang ini sampai ke titik keinsapan dosa. Tapi saudara, kebenaran akan keinsapan dosa seseorang, ingat, hanya Allah yang tahu. Coba renungkan. Anda pernah mungkin mengalami keinsapan akan dosa, tetapi masih belum diselamatkan. Saya telah melihat wajah orang yang basah kuyup dengan air mata karena mengalami keinsapan, tetapi mereka tidak pernah diselamatkan. Bahkan setelah melalui waktu yang penuh dengan tangis dan kesedihan karena keinsapan akan dosa mereka. Saya telah mendengar orang berkata, saya merasa penuh dengan dosa dan kesalahan. Mereka mengatakan hal-hal seperti itu dengan air mata, tetapi mereka tidak pernah diselamatkan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dengarkan baik-baik saudara. Keinsapan akan dosa bukanlah keselamatan dari dosa. Saya ulang. Keinsapan akan dosa bukanlah keselamatan dari dosa. Anda bisa mengalami keinsapan dosa akan dosa, tapi tidak diselamatkan oleh Yesus. Saya sudah sering melihat orang menangis dengan hati yang hancur. Namun sesungguhnya mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, menjadi seorang Kristen adalah sesuatu yang krisis, suatu peristiwa yang penting, pergolakan yang besar, seperti yang Perjanjian Baru katakan atau gambarkan dalam istilah kelahiran baru atau ciptaan baru. Lebih dari itu, hal itu digambarkan sebagai sebuah tindakan supranatural yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Sesuatu yang sebanding dengan jiwa yang mati yang dihidupkan. Itu adalah satu krisis di mana Allah membuat Anda membenci hati Anda yang penuh dosa. Ini adalah suatu krisis yang Allah buat dalam diri Anda. Contohnya, tokoh iman John Bunyan berada di bawah keinsapan akan dosa selama 7 tahun. Itu adalah 7 tahun neraka di bumi baginya. Jadi pertobatan sejati hanya terjadi ketika keinsapan membuat Anda merindukan pertolongan Tuhan. Sampai kemudian Anda akan mengatakan seperti yang Paulus katakan, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sampai kemudian Anda akan berteriak minta ampun kepada Allah seperti yang dilakukan oleh si pemungut cukai ini. Hanya setelah itulah Allah akan menjawab dan menarik Anda kepada Yesus. Pertobatan sejati adalah hal yang paling penting yang akan terjadi dalam hidup kita. Anda tidak menjelaskan iman Anda kepada Yesus hanya dalam satu kalimat atau setengah kalimat. Hanya Allah yang sanggup membantu Anda. Dan Allah tidak pernah membantu orang-orang yang munafik. Sebuah pertobatan sejati adalah pengalaman yang paling penting yang akan pernah kita miliki dalam hidup kita ini. Tetapi ingat, Anda tidak akan pernah diselamatkan sampai Anda merasa terhilang. Anda tidak akan pernah diselamatkan sampai Anda merasa putus asa. Anda tidak akan pernah diselamatkan sampai Anda membenci dosa dari hati Anda. Hingga Anda berseru, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Jadi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukurlah jika Anda saat ini sedang berada di bawah keinsapan akan dosa. Bersyukurlah jika sekarang ini Anda merasa putus asa dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Bersyukurlah jika Anda saat ini merasa terhilang. Itulah saatnya Anda datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Ketika Anda sungguh-sungguh percaya kepadanya, Dia akan menyelamatkan Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjamah kami semua. Engkau memulihkan kerohanian kami, untuk kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Yesus, supaya kami pun tidak menjadi orang baik tapi yang terhilang. Dalam nama Yesus, kami boleh menjadi pemenang-pemenang sejati. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberkati jemaat-Mu. Engkau sudah memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bersama-Mu kami akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih buat pemulihan-pemulihan yang Tuhan lakukan. Tuhan menolong bangsa ini semakin terlepas dari pandemi COVID-19. Terlepas dari krisis kesehatan, krisis ekonomi. Dalam nama Yesus, kondisi negara kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga proses vaksinasi yang terus berjalan dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami percaya dengan pertolongan Tuhan, COVID-19 pun akan hilang dari negeri tercinta Indonesia dalam nama Yesus Kristus, sehingga ada kesejahteraan di negeri kami. Terima kasih Bapa, dengan pertolongan-Mu kami semua dalam keadaan baik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.